Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Diava Pratika dari jurusan Teknologi Industri Program Studi D3 Tata Boga Offering E31. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan kajian bersama untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kajian bersama hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedekah dalam Islam. Nah, pengertian dari sedekah. Apa sih sedekah itu? Sedekah atau sedekah merupakan kegiatan menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedekah juga didefinisikan sebagai derma dari kita untuk orang yang membutuhkan. Jadi, secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Nah, dikutip dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional, sedekah berakar dari kata Arab yakni sodakoh yang berasal dari kata sidik, artinya kebenaran. Menurut peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016, sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Namun, ada anggapan bahwa sedekah ini bukan semata-mata soal harta, namun juga seluruh amalan zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, serta segala perbuatan baik lainnya. Prinsipnya, hal-hal baik yang kita lakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sedekah. Nah, perihal sedekah harta disinggung di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah,
Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sedekah secara spesifik berarti mendonasikan harta kita atau uang kita di jalan Allah. Bisa berupa memberi uang kepada fakir miskin, keluarga, atau orang lain yang memang membutuhkan dengan harapan ridho dari Allah. Kemudian ayat lain yang menyebut soal sedekah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian berikutnya, macam-macam sedekah menurut ajaran Islam. Nah, bila selama ini sedekah hanya dianggap sebatas uang saja, maka sesungguhnya jenis sedekah itu ada beragam. Sedekah dalam ajaran Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sedekah materi. Sedekah ini bisa berupa uang, barang, makanan, minuman, atau bahkan takjil berupa berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Pahala bagi orang yang menjalankan sedekah materi sama besarnya dengan pahala orang yang diberikan sedekah, termasuk sedekah kepada orang berpuasa. Nah, kemudian ada hadis, siapa yang memberi makan berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua ada sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah termasuk salah satu macam sedekah dalam ajaran Islam. Pahala sedekah jariyah akan terus mengalir bagi orang yang mengamalkan, sekalipun telah meninggal dunia. Karena apa yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan di dunia. Contoh sedekah jariyah yaitu seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, terus ilmu pengetahuan ataupun fasilitas-fasilitas umum lain yang menjadi manfaat bagi banyak orang. Nah, terkait sedekah jariyah ini, Rasulullah pernah bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali 3, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga ada sedekah non-materi. Selain sedekah materi dan jariyah, ada jenis sedekah non-materi dalam Islam, yaitu sedekah yang dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, melainkan dalam bentuk lain seperti tenaga, pikiran, nasihat, atau sebuah senyuman tulus. Ya, memberi senyuman tulus kepada sesama muslimin merupakan salah satu ibadah sedekah non-materi yang pahalanya sangat besar. Seperti sabda Rasulullah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Perintahmu kepada
berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Petunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah. Menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah. Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan adalah sedekah. Dan engkau menuangkan air dan embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam Islam, hukum sedekah adalah sunnah. Apabila dikerjakan ikhlas dari hati dengan iman yang benar dan semata mengharap ridho dari Allah, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan keutamaan sedekah. Nah, keutamaan sedekah. Ada banyak keutamaan dalam bersedekah. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Nah, tentu kamu sering mendengar bahwa sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta. Nah, kok bisa sih sedekah tidak mengurangi harta? Sebenarnya pernyataan tersebut memberi makna lisan bahwa meskipun secara fisik harta kita memang berkurang ya, karena disisihkan untuk sedekah, namun karunia dan pahala Allah terus dilimpahkan kepada kita. Hal ini merupakan janji Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki sebaik-baiknya. Nah, bicara soal rizki, tentu kita tidak akan pernah tahu dalam wujud apa Allah mengganti sedekah yang kita beri. Bisa dalam bentuk kesehatan, ketenangan hidup, atau dalam wujud rezeki harta. Nah, kemudian yang berikutnya ada sedekah menghapus dosa. Manusia tentunya tidak akan luput dari dosa. Karenanya Allah memberikan peluang bagi kita untuk bertaubat dan memperbanyak amalan baik untuk mendapat ridhonya. Salah satu caranya dengan bersedekah. Ternyata sedekah ini dapat membantu kita menghapus dosa-dosa kita loh. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada sedekah melipat gandakan pahala. Dengan memperbanyak sedekah, maka kita berpeluang mendapat lebih banyak pahala dari Allah. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian ada jenis-jenis sedekah. Sedekah ternyata ada banyak jenisnya. Seperti yang sempat disinggung, sedekah tidak terbatas pada pemberian harta, tapi juga amalan baik. Berikut adalah beberapa jenis sedekah.
Yang pertama, sedekah harta. Jenis sedekah ini tentu yang paling banyak dipahami masyarakat. Sedekah harta merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu fakir miskin dan duafa yang memang memerlukan bantuan kita. Kemudian, bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga dan orang yang butuhkan. Bekerja dengan giat ternyata juga wujud sedekah kita kepada keluarga dan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian ada amalan tasbih, tahlil, dan tahmid. Amalan berupa zikir juga termasuk sedekah. Amalan zikir ini pun diyakini membantu umat Islam terhindari dari siksa api neraka. Nah, waktu terbaik sedekah. Kapan sih waktu terbaik untuk sedekah itu? Berbeda dengan zakat fitrah yang memiliki waktu spesifik dalam pelaksanaannya. Sedekah tidak ada aturan yang mengikat tentang hal itu. Hanya saja, sedekah memiliki keutamaan dari sisi pemilihan waktu. Maksudnya, jika sedekah dilakukan di waktu-waktu tersebut, maka pahalanya lebih besar dan keutamaan yang kita dapatkan lebih baik. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang pria mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling afdol?" Maka beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat sehat, kikir, takut miskin, dan kamu berangan-angan untuk menjadi hartawan yang kaya raya. Dan janganlah kamu lalai hingga nyawamu sampai di tenggorokan, dan barulah kamu bagi-bagikan sedekahmu. Ini untuk si fulan dan ini untuk fulan. Dan ingatlah pada saat di ujung nyawa seperti itu, harta memang untuk si fulan, maksudnya yang akan diwarisinya." Nah, dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu terbaik bersedekah adalah yang pertama, saat sehat. Seseorang yang sehat memiliki cukup waktu dan kekuatan untuk melakukan banyak hal, termasuk mengejar keuntungan duniawi. Dalam kondisi begini, tak jarang manusia terlena dan lupa untuk menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Karenanya, bersedekah dalam keadaan fisik sehat, mental yang kuat, dan kondisi finansial yang baik sangat dianjurkan. Kemudian, saat ingin kaya raya. Saat kita bertekad menjadi kaya raya, biasanya kita akan menjelma menjadi seseorang yang pelit dan kikir. Karena kita terlalu mengejar dunia, kita akan lebih sulit untuk menyisihkan harta untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Karenanya, bersedekah dalam keadaan seperti ini sangat dianjurkan dan diyakini akan menghindarkan kita dari sifat tamak. Kemudian, saat khawatir miskin. Nah, kondisi ini masih berkolerasi dengan poin nomor 2. Saat keadaan kita serba kepepet, kita akan semakin sulit menyisihkan uang atau harta untuk bersedekah. Boro-boro sedekah memenuhi kebutuhan hidup saja sulit. Namun justru dalam keadaan seperti inilah kita diuji. Nah, hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang atau sempit. Kemudian, waktu terbaik bersedekah lainnya yaitu tidak menjelang kematian.
Waktu yang baik untuk bersedekah adalah momen jauh sebelum kematian. Dalam kondisi terdekat mendekati ajal, seseorang bisa saja terdorong untuk bersedekah demi mendapat keselamatan di alam barzah. Rasulullah pun sudah mewanti-wanti agar umatnya jangan sampai buru-buru Jangan sampai buru-buru bersedekah hanya ketika ajal sudah dekat. Jangan tunggu sakit dulu baru kamu sedekah. Jangan tunggu sekarat dulu baru kamu sedekah. Nah, itu nggak baik ya. Nah, kemudian ada tata cara sedekah. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, gimana sih bersedekah yang baik? Berikut ini adalah tata cara sederhana dalam bersedekah. Yang pertama, niatkan untuk mencari ridho Allah. Kemudian, berikan sumbangan berupa materi atau non-materi kepada orang yang membutuhkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, tebarkan senyum dan kebaikan kepada sesama tanpa memandang derajat dan fisik. Lalu utamakan sedekah kepada keluarga, kerabat, tetangga yang memang butuh pertolongan sebelum ke orang lain. Kemudian jangan ungkit bantuan atau sedekah yang telah kamu berikan. Harapkan saja ridho dari Allah ya. Sedekah bisa kamu lakukan dengan memberi langsung bantuan kepada orang yang membutuhkan atau bisa juga lewat lembaga amil zakat yang biasanya sudah punya basis data lengkap tentang orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya. Sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau menanggapi sesuatu dari apa yang saya sampaikan di atas? Boleh? Atau ada yang kurang jelas, bisa saya jelaskan kembali? Udah jelas, Kak. Sudah jelas. Baik, yang lain? Jelas, Kak. Ya, insya Allah cukup jelas ya. Semoga hati teman-teman bisa tergerak untuk bersedekah ya teman-teman. Amin. Amin ya Allah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.